Ketemu lagi dengan gua Om Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Sukses adalah milik semua orang. Sukses adalah hak semua orang. Nah, kalau kita hari ini ingin menjadi bagian dalam orang-orang yang pantas untuk menerima kesuksesan, maka ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus menjadikan diri kita pantas menerima kesuksesan. Ya, karena sebetulnya sederhana guys. Nggak ada orang yang sukses karena kebetulan. Nggak ada orang yang hebat karena hoki. Nggak ada orang yang begitu saja memperoleh sesuatu yang hebat karena hadiah. Kesuksesan akan terjadi, keberhasilan akan terjadi jika diperjuangkan. Ini yang harus kita garis bawahi, diperjuangkan. Makanya jangan heran, ya di antara begitu banyak manusia, nggak semuanya orang-orang itu bisa sukses. Karena ada bahasa diperjuangkan. Apa maksudnya diperjuangkan sih sebenarnya? Apa sih maksudnya diperjuangkan? Mau nggak ketika sukses yang menjadi tujuan hidup lu dalam bidang apapun, maka lu harus punya kemauan yang sangat besar untuk mewujudkan kesuksesan itu sendiri. Misalkan lu hari ini berdagang, seberapa besar kemauan lu untuk melakukannya? Semakin lu benar-benar menginginkan kesuksesan dari cara berdagang, maka lu akan menjadi seorang pedagang yang hebat, sudah pasti. Nah, setelah mau, maka dia akan mendapatkan kursi, baru kursi ya guys, baru kursi untuk duduk menuju kepada kesuksesan. Nah, setelah duduk, setelah masuk ke dalam kemauannya itu, lalu apa yang dikerjakannya? Apakah sukses itu hanya sekedar sebuah jawaban seperti tadi yang gue katakan, mau nggak sukses? Maka semua orang akan mengatakan mau. Tetapi setelah mau, apa yang harus kita kerjakan untuk meraih kesuksesan itu sendiri? Ini kan yang harus kita lakukan berikutnya. Melaksanakan, mewujudkan apa yang hari ini menjadi keinginan atau maunya tadi untuk meraih sukses. Ya, lu pilih jalan mana yang paling tepat. Itu yang pertama adalah memilih apa yang menjadi kendaraan buat lu untuk meraih kesuksesan. Ya, banyak cara orang bisa meraih sukses, karena nggak mungkin kita bisa sukses tanpa cara. Ya, harus ada jembatannya, harus ada kendaraannya. Kita mau pakai kendaraan apa untuk sampai tujuan sukses itu sendiri. Sekarang pilih apa yang bisa lu lakukan. Misalkan hari ini lu yang berdagang, ya berdaganglah sebagai cara untuk sukses. Misalkan lu hari ini pebisnis online, ya jadikan bisnis online itu sebagai jembatan atau sebagai kendaraan agar lu bisa mencapai kesuksesan di situ. Kalau lu hari ini memilih menjadi seorang pengusaha teknologi, ya jadikan itu sebagai kendaraannya. Lu mau sukses sebagai YouTuber, ya lu lakukan itu sebagai kendaraannya. Apa saja guys, kita harus mulai berpikir sekarang, karena akibat sukses harus ada sebab yang dibuatnya. Dalam memilih usaha, kita dapat menyesuaikan dari yang pertama, hobi kita. Bisnis banyak yang muncul karena hobi. Lu hobi melukis, melukis itu bisa jadi uang. Lu hobi menulis, menulis bisa menjadi uang. Lu hobi membuat video yang lu lakukan bisa menghasilkan uang. Lu hobi berternak hewan-hewan yang hidup, sehingga apapun yang lu pelihara menjadi bertambah banyak, itu bisa menghasilkan uang. Lu sukanya modifikasi mobil, ya kenapa enggak? Ketika lu modifikasi mobil atau motor atau kendaraan lainnya, itu pun bisa menghasilkan uang ketika lu profesionalkan. Apa saja yang hari ini lu sukai, apa saja yang lu jadikan hobi, itu bisa di-upgrade menjadi sebuah bisnis, dan ketika diprofesionalkan dalam melaksanakannya akan menghasilkan pundi-pundi uang yang nggak kalah. Jadi sekarang itu begitu guys, nggak usah bingung mencari bisnisnya apa, karena dari sekian banyak hobi yang lu punya hari ini, bisa saja semua hobi itu dapat berubah
menjadi suatu bisnis dan usaha yang menghasilkan uang. Apa sih faedahnya ketika hobi itu berubah menjadi bisnis? Lu pasti akan lebih menjiwai ketika lu berbisnis dengan berawal dari hobi yang memang lu benar-benar suka. Karena bisnis itu ya akan lebih mudah dijalani ketika lu suka. Karena gak bisa sukses itu dipaksakan. Dengan lu menyukai hobi yang memang benar-benar lu suka, lalu lu upgrade menjadi bisnis, maka perilaku lu ketika berbisnis dengan apa yang lu suka itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat menurut gua gitu guys. Yang penting ketika lu semua mengambil keputusan untuk menjadikan hobi lu di-upgrade itu menjadi bisnis, lu harus sama seperti banyak pebisnis yang lain, yaitu komitmen lah ketika melaksanakannya. Karena hobi juga kan bahaya sangat ketika bosan guys. Jadi nggak boleh kita bosenan. Karena ini menyangkut masa depan. Karena ini menyangkut kesuksesan kita sendiri dalam bisnis yang berhubungan dengan hobi tadi. Lakukan terus menerus setiap hari, setiap saat. Dengan prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ketika kita melaksanakan bisnis kita sendiri yang berawal dari hobi tadi, ya gue yakin sangat itu akan jadi perubahan yang hebat pada saatnya. Lakukan lagi hal-hal yang serupa dengan orang ketika melaksanakan bisnis selain komitmen dan konsisten. Jangan pernah berubah-berubah guys. Hari ini kita bisnis ini, besok ganti bisnis itu. Hari ini bisnis ini, besok ganti bisnis yang lain. Karena menurut gua nggak ada orang yang sukses itu pindah-pindah bisnis. Kayak lu sekolah juga, kalau lu sekolah nggak akan lulus-lulus kalau lu pindah dari sekolah satu, pindah ke sekolah lain, pindah lagi ke sekolah lain. Itu menurut gua nggak akan pernah lu bisa punya ijazah kalau kayak gitu. Karena bukan berapa lamanya lu harus menjalaninya untuk sampai kesuksesan. Karena yang penting adalah kita selalu produktif setiap hari. Karena bisnis itu kan ada tahapan-tahapan guys. Semua juga perlu waktu, semua juga perlu proses. Ya, jadi konsisten. Yang berikutnya setelah konsisten adalah action. Action yang lu kerjakan untuk menjadi orang-orang yang berhasil dari bisnis yang lu kerjakan berdasarkan hobi tadi. Nggak mungkin kita bisa berhasil, keberhasilan itu datang menghampiri kita. Kan kita harus mengejarnya. Kayak seperti kita main bola. Seorang pemain sepak bola nggak akan mungkin bisa menggolkan gawang lawan kalau tidak menjemput bola. Lu ingin punya omset besar, apa yang akan lu kerjakan? Perencanaan apa yang lu buat? Bentuk mekanisme marketing bagaimana yang akan lu upayakan? Itu kan namanya action guys. Orang yang hebat berikutnya, orang yang sukses berikutnya adalah selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik guys. Karena nggak mungkin kita akan meningkat menjadi lebih baik kalau etos kerja kita juga tidak ditingkatkan. Nggak akan mungkin kita akan memperoleh hasil yang besar kalau kita tidak meningkatkan ikhtiarnya yang sama besar. Karena berbisnis beda dengan karyawan. Lu jadi karyawan, sebesar apapun semangat lu untuk bekerja, tetap dibayarnya sama. Kalau males bekerjanya, maka lu akan dipecat. Kan serba salah kalau menjadi karyawan. Tapi kalau lu bisnis, lu semangat 100%, lu akan dibayar yang sama. Tapi ketika lu males, maka bubar usaha lu guys. Bubarlah bisnis lu. Jadi seorang pengusaha itu harus dewasa. Harus memahami benar bahwa mereka butuh action. Betapa pentingnya action bagi mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.